Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai nuklir ya teman-teman. Oke teman-teman semua, mungkin sudah tahu apa itu nuklir ya. Nah teman-teman semua, ilmu pengetahuan manusia dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, tahun ke tahun itu mengalami proses perubahan, kemajuan, dan juga karena canggihnya gitu ya pemikiran manusia gitu, banyak sekali proses-proses di mana di situ menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu. Salah satu contohnya yaitu nuklir ya. Oke teman-teman semua bisa simak ya video yang akan saya jelaskan. Salah satu hal terbesar yang telah diciptakan manusia yaitu nuklir teman-teman. Di sini apakah nuklir itu? Bagaimana sejarahnya? Dalam Al-Quran apakah ada yang membahas tentang nuklir? Dan juga apa manfaat nuklir bagi kita gitu ya? Apakah nuklir sangat berbahaya atau sangat membantu kita gitu? Oke teman-teman semua, bahwasanya orang awam atau orang yang tidak mengetahui nuklir pasti akan beranggapan bahwa nuklir itu adalah senjata yang sangat berbahaya yang pada waktu Perang Dunia dikenalkan oleh Amerika saat membom Jepang atau yang kita kenal dengan sebutan bom Nagasaki dan Hiroshima. Nah teman-teman semua, selaku mahasiswa atau orang terpelajar, kita harus tahu apakah nuklir itu sangat berbahaya atau tidak. Mari kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Oke teman-teman semuanya, sebelum mengetahui tentang nuklir, kita harus mengerti apa itu atom. Konsep dasar tentang atom ini berasal dari pemikiran seorang tokoh Yunani yang dipelopori oleh Leucippus dan Demokritus yang hidup pada abad ke-3 sebelum Masehi. Menurut mereka, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian yang sangat kecil hingga tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Dapat disimpulkan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Kata atom berasal dari dua akar kata, yaitu a dan tenmein. A berarti tidak, sedangkan tenmein berarti dapat dibagi, dibelah, atau diparo. Nah, menurut pengertian lama, atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Akan tetapi, menurut pengertian yang baru, atom masih dapat dibagi menjadi inti atom dan kulit elektron. Kata nuklir adalah serapan dari bahasa Inggris, yaitu nuclear, yang berarti inti atom. Sedangkan kata nuklir sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu nucleus, yang berarti inti. Jadi dapat disimpulkan bahwa nuklir adalah inti atom. Walaupun sangat kecil, atom juga memiliki ukuran yaitu sekitar 1 angstrom atau 10⁻⁸ cm. Sedangkan inti atom atau nuklir ini berdiameter sekitar 10⁻⁴ angstrom atau sama dengan 10⁻12 cm. Sejak tahun 2500 sebelum Masehi, orang Asia mempunyai sebuah konsep tentang atom yang merupakan pemikiran dasar dari orang Hindu. Menurut orang Hindu, tubuh manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan pada mulanya tersusun dari bagian yang amat kecil dan menjadi bagian yang sangat besar hingga menjadi tubuh manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian muncullah seorang ilmuwan asal Inggris pada tahun 1808 yang bernama John Dalton yang kembali mengkaji konsep tentang atom. Dan ada teori model atom Thomson, ada teori model atom Rutherford, ada teori model atom Bohr, dan lain sebagainya. Pembahasan atom juga tercantum dalam kitab suci umat Islam loh. Untuk mengartikan istilah atom dalam Al-Quran, ini diperlukan pemahaman tentang zarroh atau bisa disebut butiran yang sangat kecil, dan itu diartikan sebagai atom. Departemen Agama Republik Indonesia
menetapkan bahwa Zaroh dikenal dengan istilah atom. Harus melihat ayat-ayat Al-Quran bukan hanya secara tekstual saja, melainkan dengan cara konstekstual. Mengapa seperti itu? Sebab pada waktu Al-Quran diturunkan, kata-kata nuklir, reaksi fisi, reaksi fusi, dan bom atom belum ada, karena ilmu pengetahuan dan teknologi baru berkembang setelah turunnya Al-Quran. Selain itu, kita juga harus menggunakan dalil akliyah, namun akan lebih baik jika menggunakan antara dalil akliyah dan nakliyah. Dalam penggalan Quran Surat Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, yang artinya, katakanlah, apakah sama mereka yang berpengetahuan dan mereka yang tidak berpengetahuan? Sesungguhnya akallah yang dapat mengambil pelajaran. Jadi, memakai dan menggunakan akal merupakan kunci untuk mencari jawaban apakah energi nuklir disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat An-Naba ayat 13, Allah berfirman yang artinya, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari. Jika dicermati dan direnungkan, arti ayat tersebut akan timbul pertanyaan dalam pikiran kita tentang bahan bakar untuk menyalakan matahari tersebut, atau sebuah proses tentang pembakaran yang menjadikan pelita yang sangat bersinar. Pembahasan tentang energi nuklir ada dalam Al-Quran, yaitu pelita amat terang, merupakan suatu reaksi termonuklir yang terjadi di matahari dan menghasilkan energi nuklir. Nah, teman-teman semuanya, apakah ada manfaat energi nuklir? Manfaat teknologi nuklir dalam bidang energi, yaitu digunakan sebagai sumber pembangkit listrik. Manfaat selanjutnya yaitu di bidang industri. Manusia memanfaatkan teknologi nuklir dalam hal proses eksplorasi minyak dan gas untuk menentukan sifat bebatuan seperti litografi maupun porositas. Bidang hidrologi, pemanfaatan energi nuklir yaitu untuk menguji kecepatan aliran sungai atau lumpur. Dalam bidang kesehatan, dapat digunakan sebagai diagnosa dan terapi radiasi. Contohnya, sinar X yang digunakan untuk perawatan bagi pasien yang menderita kanker. Dapat juga digunakan sebagai pencarian jejak radioaktif pada tubuh manusia dengan menggunakan teknisium yang diberikan oleh molekul organik serta berbagai aplikasi lainnya di bidang kesehatan. Gimana teman-teman semua? Jadi, energi nuklir itu punya banyak sekali manfaat kan bagi kehidupan manusia? Bukan hanya sekedar alat untuk saling berlomba-lomba dalam kekuasaan, melainkan banyak sekali yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Oke sobat pemikir, jadi bukan nuklirnya yang tidak baik, melainkan siapa yang menggunakannya. Nah, teman-teman semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk video-video selanjutnya, kita akan bahas lebih mendalam lagi mengenai nuklir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.